Mon. Salam untuk berapa ya tadi? Mulailah, inilah di record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan atau melanjutkan materi di belakang yang dibawakan oleh saya. Manajemen pembangunan sistem mempunyai tanggung jawab terhadap proses penganalisaan, rancangan, pembangunan, penerapan, dan pemeliharaan sistem informasi dalam banyak cara. Bagaimana kita dapat melakukan itu semua adalah merupakan seni. Walaupun kita sudah membuat kemajuan substansial dalam kaitan dengan pendekatan heuristik dan teori yang ada untuk memandu praktek pekerjaan pengembangan sistem yang baik masih mengacu pada pemahaman yang mendalam, pengalaman merancang dan analisa sistem. Kita ingin menguraikan bagaimana kita dapat melakukan manajemen pengembangan sistem. Kita mulai dengan pertimbangan tiga cara pendekatan berbeda untuk audit dalam proses sistem. Concurrent audit sebagai review pasca implementasi suatu sistem aplikasi spesifik, post implementation audit, atau review proses pengembangan sistem secara umum. Namun di sini kan di slide pertama Mona nih bahas tentang kemajuan substansial dalam kaitan dengan pendekatan heuristik dan teori yang ada untuk memandu praktek pekerjaan dan pengalaman perancang dan analisis sistem. Maksudnya cak mana? Balik lagi ke yang peletakan kata-katanya tuh terlalu umum, cak, susah untuk dipahami. Kayak kemajuan substansial tuh cak mano, kemudian pendekatan heuristik tuh cak mano. Get dulu, Sel. Iya Mon? Yang substansial kan? Ya kan Mona tadi bilang walaupun kita sudah membuat kemajuan substansial. Nah kemajuan substansial tuh yang cak mano. Terus dalam kaitan dengan pendekatan heuristik. Nah itu tuh cak mano pula kemajuan substansial dalam kaitan dengan pendekatan heuristik. Yaitu bersamaan dengan penyampaian informasi hasil pengajuan substansi yang telah disetujui, Sel. Jadi pendekatan heuristik tuh cak mano? Yaitu pengajaran yang menyajikan sejumlah data dan siswa diminta untuk membuat kesimpulan menggunakan data tersebut. Implementasinya dalam pengajaran menggunakan metode penemuan dan metode inquiry. Ngerti tidak, Sel?
Bentar, lagi proses mengerti. Manajemen pengembangan sistem. Kita sudah membuat kemajuan sistem. Praktek. Sistem yang baik macam-macam perkembangan. Pendekatan heuristik. Lanjut Bemon. Mon. Ya, pendekatan audit untuk auditing pengembangan sistem. Pendekatan daur hidup pengembangan sistem atau SDLC. Biasanya personal pengembangan sistem sudah memikirkan bagaimana tahapan utama proses pengembangan sistem dilakukan dalam siklus hidup. Jadi pendekatan ketidaktentuan atau kontingensi. 1. Dampak sistem sosial. 2. Dampak sistem tugas. 3. Ukuran sistem. 4. Penggunaan komponen yang sama. 5. Ketidakpastian kebutuhan. 6. Ketidakpastian teknologi. Bisa kasih contohnya siko-siko? Yang 1 sampai 6. Yap. Kalau dampak sistem sosial itu adalah proses sosial yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan masyarakat, berkaitan dengan fungsi sistem dan struktur sosial sehingga mengubah pola perilaku anggota masyarakat. Kalau dampak sistem tugas itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari Bemon. Simple, padat, jelas. Ulang dari awal, Mon. Lo ngapa dak tesoro nih? Sinyal. Pemateri kita lagi nyari contohnya. Kira apa tadi aku yang nge-like. Malik bisa bantu yang B itu, nah 1 sampai 6 itu dikasih contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mudah kalau kita nak mengetahui contohnya tuh. Yang B ini nah pendekatan ketidaktentuan. Yang 1 sampai 6 itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang simple deh. Kayak nomor 1 kan dampak sistem sosial. Contohnya tuh cak mano dalam kehidupan sehari-hari.
ini ini mahal con kayak keluarga, RT atau rukun tetangga, RW atau rukun warga, desa, kecamatan, sekolah, komunikasi, kerja bakti. Itu untuk yang nomor 1 apalah mencakup 1 sampai 6? Nomor 1 beda. Berarti nomor 1 tuh lebih kayak hubungan sosial ya. Apa pemerintah setempat. Oke. Sistem tugas. Udah lanjut. Lanjut, Mon. Belum, dia baru bahas nomor 1. Masih ada 2, 3, 4, 5, 6. Mencakup gak loh masuk-masuk. Tapi kan dampak sistem tugas tuh tugasnya cak mana? Terus ukuran sistem tuh yang dinilai cak mana? Tugas kan RT itu kan ya tugas. Itu ada dampak sistem tugasnya kan? Ukuran sistemnya Sering dia ngukur dia tuh. apa yang diukur? Rumah-rumah warganya. Udah ART aku udah pernah ngukur rumah kami. Ada di negara nama Ciring kan ngukur dulu. Tapi itu ngukur sistem bro, di audit ini nih. Nah, ini nih kok aja RT sekolah tuh. Ini kan ini Audit, iyo. Itulah aku masih butuh penjelasan tuh. boleh. Kan Iya, coba bantu Malik. biasanya personal mengembangkan dan sudah memikirkan bagaimana tahapan utama proses penemuan sistem dilakukan dalam siklus hidup. Nah, mungkin dampak sistem sosial ini lebih ke auditornya untuk mengetahui apa dampak ke pengguna atau user sistem itu mungkin. Kalau RT tadi ya cak mana sih mungkin coba RT. Ini kan audit sistem personal itu per orang pengembang auditor. Jadi gini, jadi ada selingannya masalah yang begitu. Ya jawablah RT. Gue udah sering nggak tahu, soalnya gue ngarang. Wah. Cak Mano, nak lanjut? Apa masih nyari jawaban? Dem lanjut baik. Mau nanya apa gua? Lanjut Bella. Aku lanjut deh. Itu salah ngerti. Ayo nanti.
Ayo, itulah slide selanjutnya, belum dibahas. Proses perubahan manajemen. Proses perubahan manajemen dilakukan secara paralel untuk semua fase. Proses perubahan dimulai dengan inisialisasi konsep, sistem dan berlanjut sampai dengan sistem yang baru. Berjalan dan organisasi dapat menyesuaikan dengan sistem yang baru tersebut. Proses perubahan manajemen melibatkan dua tugas utama, yaitu satu, pengaturan proyek, penganggaran, budgeting, laporan khusus atau pengecualian, exception reporting, pemeriksaan, checkpoints, dan user shield notes. Dua, perubahan fasilitas adalah aspek pengembangan sistem kritis yang mungkin dapat mempengaruhi struktur organisasi dan job. Ini lebih ke audit manajemennya, proyek. Belum ada sih. Yang Malik tadi ngomong manajemen, iya, jenguk dulu judulnya. Proses perubahan manajemen. Tidak dijelasin nih, Mon. Apa nyuruh baca dewe? Nggak tahu. Halo. Halo. Udah ya, untuk presentasi. Ini nak lanjut apa cak mano? Yo ini mantul dengan dekatnya artinya ya. Kebelik. Yang kamu berdua tuh mantul, teman kamu dekatnya. Aku jauh lagi. Tadi dia aku di Palembang ya di Sumatera. Apa beda ya Sumatera? Sumatera bagian Palembang. Lanjut. Oke, lanjut. Lanjut, Bang. Tiga aktivitas utama yang dibutuhkan dalam perubahan fasilitas adalah unphrasing the organization,
penjelasannya menyiapkan organisasi untuk perubahan. 2. Moving the organization, perubahan sistem kerja untuk sistem baru. Fase the organization adalah membantu user untuk menyesuaikan dengan sistem yang baru. Selama fase ini, auditor harus mengevaluasi kualitas pembuatan keputusan tentang pengaturan proyek dan perubahan fasilitas kemudahan. Nah, di bagian ini aku bantu jelasin ya. Maksudnya pembekuan organisasi, di mana sistem yang lama itu dibekui dulu, bukan dimatikan, tapi sementara diberhentikan demi menyiapkan organisasi untuk perubahan. Jadi yang lama tuh dibekuin dulu, kemudian organisasi itu tuh lagi membuat perubahan-perubahan untuk terbarunya dan buat yang baru, kemudian yang dibekui tadi dijalankan lagi sehingga ada perubahan sistem kerja dari sistem yang lama ke sistem yang baru, kemudian menjalankan kembali organisasinya. Ya sudah mulai normal lah ya, yang lama sudah dirubah ke yang baru, kemudian dijalankan kembali sehingga membantu user untuk menyesuaikan dengan sistem yang baru, di mana kita sebagai user atau sebagai pelanggan atau customer itu tidak terkejut dengan pembaruan-pembaruan dari sistem. Contoh kan kayak yang galak di HP gitu kan, ada minta pembaruan kan, misalnya ada pemberitahuan kalau aplikasi kita tuh sistem yang lama, lakukan pembaruan. Kemudian juga ketika kita download yang baru, dia tuh biasanya ada kan kayak eh, yang di bold, yang nunjukin cara-cara penggunaan sistem itu dengan yang baru. Nah, sehingga 3 aktivitas utama yang dibutuhkan ini menjadi 3 aktivitas utama yang dibutuhkan dalam perubahan fasilitas. Gimana yang ingin bertanya teman-teman? Ya, ngerti, lanjut. Gimana? Tujuan dari fase ini, penilaian kelayakan dan masukan adalah untuk memperoleh komitmen perubahan dan mengevaluasi apakah solusi penghematan biaya memungkinkan untuk mengarahkan peluang dan tantangan yang sudah berhasil diidentifikasi. Pertimbangan pertama, sebuah situasi di mana peluang atau masalah tantangan sudah dikenali oleh kelompok pemakai user. Mereka yakin mereka dapat merancang dan mengimplementasikan sebuah solusi yang digunakan dengan bahasa tingkat tinggi. Sistem yang diajukan akan punya side effect atau dampak kecil kepada organisasi. Tidak akan mempengaruhi material dari sudut pandang keseluruhan organisasi. Pada situasi ini, user harus selalu diberi motivasi untuk melakukan perubahan. Selanjutnya, aktivitas untuk memenuhi kesuksesan masukan adalah tidak perlu atau kecil. Ayam tuh. Ada yang nak nanya tidak kawan-kawan? Adu ayam yuk. Malik cak mana nak next apa tidak? Malik nak next apa tidak? Next. Ya, yang lain paham nggak maksudnya tuh? Ya, next baik. Paham. Febri, Sanjaya, Yuli, Sigit. Ada sinyal tak Sigit? Paham lah rumus. Zuli ditanyai malah keluar.
kriteria kelayakan untuk mengembangkan sistem itu ada teknikal, operasional, ekonomi, behavioral, sistem development proses. Nah, coba jawaban teknikal tuh bagian apa, operasi bagian apa. Teknikal tuh teknisnya, kalau operasional tuh operasional tuh batasan pengertian yang dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan. Aku bantu jelasin. Jadi dia di sini maksudnya teknikal. Itu tekniknya proses-proses mulai dia untuk mengembangkan sistem itu dari sistem yang lama ke sistem yang baru, itu yang proses dalam pembaruan itu disebut teknikalnya. Kemudian operasional tuh dikasih batasan. Oke, kita ingin membuat yang baru, tapi kita juga tahu batasan yang harus kita buat baru nih, batas mana baik. Jangan kelewat nak buat baru maju terus sehingga tidak ada batasan. Kemudian ke ekonomi, ke biayanya. Dari kita buat pembaruan ini nih, ekonominya atau biayanya tuh yang kita keluarkan tuh berapa. Kemudian ketika kita sudah membuat sistem yang baru, itu keuntungan yang kita dapatkan tuh cak mana juga. Terus ke behavioral itu lebih ke Pandangan ilmiah ada? bentar. Hah? Tadi ada behav Behavioral tuh. lebih ke perilakunya. Ketika sistem yang kita buat sudah baru itu, antara ownernya kemudian usernya tuh perilakunya tuh cak mano, atau hasil lah tindakan yang ditimbulkan
setelah melakukan pembaharuan baik dari individu, organisme, sistem atau entitas lainnya. Jadi dia tuh lebih ke hasil dampaknya. Nah, dampak dari kita membuat perkembangan itu untuk user, untuk organisasi, untuk individu, untuk sistem itu kedepannya bakal cak mano. Kemudian empat eko itu tuh eh, disebut juga dengan proses development system, di mana dia harus imbang tuh di antara kita nak berhenti atau kita tetap berproses. Jadi kita tuh di tengah-tengah, tidak berproses terus dan tidak juga berhenti, kita proses dan stop. Jadi di tengah-tengah itu ada piramid yang membuat kita tuh harus seimbang. Cak mana Mali? Ya, paham. Next month. Analisis sistem yang sedang berjalan. Analisis penggunaan exciting system melibatkan dua tugas utama, yaitu satu, studi terhadap sejarah perusahaan, struktur organisasi, dan kultur budaya. Dua, studi produk yang ada dan aliran informasi. Mohon coba jelaskan yang kedua, Mon. Studi produk yang ada dan aliran informasi. Sistem itu maksudnya apa? Ini ya, analisis sistem yang sedang berjalan. Iya, sistem yang ada. Jadi masuk nomor 2 Malik tuh kalau minta jelasin, Mona harus cari satu studi kasus baru pacak jawab. Kadang kan dia minta studi produk yang ada. Berarti cari satu studi kasus baru bisa ngejelasin studi produk yang masih ada tuh cak mano, kemudian aliran informasinya tuh cak mano. Ini analisis ini masih untuk audit kan? Apa Malik? Ya dah. Apa Malik? Ini analisis sistem yang lagi berjalan dan itu masih untuk melakukan audit. Iya, yang masih ada tapi nak diaudit. Gak usah jauh-jauh Mona, kasih contoh AMS kita be. Ya, yang bisa tolong jawab biar gak lama. Iya, AMS be. Aku nanya ini bukan nanya nekan, tapi biar paham ya apa maksudnya. Dan daripada kita skip aja gak tahu apa maksudnya, tinggal baca be di Google. Bisa kan lo kan? Aku bantu Bella Malika. Nah, contohnya aku ambil AMS, studi produk yang AMS itu tuh di dalam AMS tuh kan ada beberapa pilihan kan, contoh dari KRS, KHS, terus pengumuman dan lain-lain lah. Itu kan yang sudah ada kan, studi produk yang ada di dalam itu sudah ada, sudah lama. Dan aliran informasi balik lagi ke pengumuman, terus melihat perkembangan kita ke sininya, melihat kebutuhan mahasiswa, sehingga aliran informasi ini nih terus berjalan. Contohnya kan kayak pengumuman kan sering diumum ke melalui AMS, kemudian di akhir kita semester
itu ada namanya KHS. Nah, ini kan disebut aliran informasi dari pihak kampus. Dia memberikan informasi kepada kita, baik informasi libur kuliah ataupun informasi hasil dari pembelajaran kita selama 1 semester. Cak mana? Ya, paham. Oke. Jadi ini nih intinya yo, kayak dulu mah, biar kalian tuh juga ngerti maksudnya. Itu tuh bukan lebih ke satu duo sih, lebih ke sikap-sikap. Ini kan ada ini ke dari perusahaan, ada organisasi, dan ada kultur budaya. Nah, contoh yang kultur budaya tuh lebih ke punya pemerintah dah. Iya, dia lebih ke e-government pemerintah masing-masing. Ya ini ya, milik-milik ini Website pemerintah itulah. kebudayaan gitu ya. Iya, kan di website, contoh website Lubuk Linggau kan, di mana dia ngebahas tentang eh, wisata kita, terus Silampari City itu, apa? website itu namanya aplikasi Silampari City. Ya, Itu kan banyak informasi tentang kota Lubuk Linggau. Itu mm-mm. kan pengembangan. Ya, lanjut atau ada nak ditambahin lik? Cukup jadi Oke. tentang pekerjaan bang. Yang lain, yang lain kalau nak nanya langsung tanya baik, jangan takut. Daripada kamu udah ngerti, ndak marah we Ramona ditanyai. Udah lanjut ya. Lanjut Mon. Tahap analisis. Tahap analisa sistem merupakan kegiatan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, hambatan-hambatan yang terjadi, dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Buat laporan. Laporan perlu dibuat sebagai dokumentasi dari penelitian. Tujuan utamanya adalah sebagai bukti secara tertulis tentang hasil analisa yang sudah dilakukan. Slide ini pasti paham galau lah ya maksudnya. Ini laporan dari hasil analisa yang kita buat. Iya, apa yang kita teliti, terus hasil yang kita dapatkan apa, terus harapan ke depannya cak mano, itu kan pasti dibuat dalam satu laporan. Oke. Lanjut Mon. Desain berkonsentrasi pada bagaimana sistem dibangun untuk memenuhi kebutuhan pada fase analisis. Manfaat desain sistem adalah memberikan gambaran rancang bangun blueprint yang lengkap sebagai penuntun jalan bagi programmer dalam membuat aplikasi. Beberapa hal yang dilakukan dalam desain sistem adalah pemodelan sistem. Pemodelan sistem adalah di mana persyaratan non-fungsional atau misalnya platform, kinerja, throughput, skalabilitas, atau kemampuan memelihara. Desain aplikasi. Desain aplikasi adalah proses yang digunakan di daerah siklus hidup prototyping dari metode pengembangan sistem dinamis untuk mengumpulkan kebutuhan bisnis saat mengembangkan sistem informasi baru untuk sebuah perusahaan. Contohnya itu seperti membuat halaman profil dan static user. 3. Desain antarmuka adalah desain untuk komputer, peralatan mesin,
aplikasi perangkat lunak, dan situs web yang berfokus pada pengalaman pengguna dan interaksi. Contohnya seperti nota. 4. Desain basis data adalah proses untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rangkaian sistem. Contohnya seperti user case. Desain perangkat keras atau jaringan adalah komponen pendukung pengembangan radar sekitar untuk tracking 3 dimensi. Terus pengguna tahu aku yang kalau deskripsi penggunaan Desain antar muka tadi Cak mana, Mam? Hah? Yang desain antar muka. Kalau desain antarmuka adalah desain untuk komputer, peralatan mesin, aplikasi, perangkat lunak, dan suatu web yang berfokus pada pengalaman penggunaan dan interaksi. Kayak nota. Baca mana baca? Ya, nota. Nota, Cak. Iya, hubungannya dengan desain antar muka. Berarti ada desain itu tuh Cak mana? Kalau pemodelan sistem kan yang pernah kita pelajari itu kan tentang UML, di mana sistem kita tuh kita nak pakai pemodelan sistem yang cak mana, apa use case diagram, apa activity diagram, atau class diagram dan lain-lain. Kalau desain aplikasi kan balik lagi ke kita nak ngebuat aplikasi kita nih cak mana, apa modelnya nak cak Shopee, apa nak modelnya cak Tokopedia atau dan lain-lain, itu kan kita dewek sesuai dengan selera kita lah, kita nak kita apain aplikasi yang kita buat nih. Kemudian ini desain antar mukanya aku masih belum paham. Kalau desain basis data tuh yang kita pelajari waktu MK Pak Joni itu kan dia tuh lebih ke jaringannya tuh, nah yang kayak kita belajar database-nya yang dipelajari sama Pak Hardi tadi tuh lebih kayak titik koma, pakai flowchart, pakai value, integer dan lain-lain lah, pokoknya itu lebih ke database-nya, lebih ke basis datanya, lebih ke codingnya lah ibaratnya tuh. Kemudian kalau desain perangkat keras atau jaringannya tuh balik lagi ke hardware-nya. Contohnya kan lah banyak nih sekarang laptop dengan bermacam-macam model. Samsung dengan merek Lenovo itu beda. Dari isi-isi dalamnya itu otomatis ada yang membedakan. Kabel-kabelnya, jaringannya itu tuh pasti ada yang membedakan. Tapi aku tidak belajar itu cak mano, jadi tidak bisa memperjelas lah yang beda ke kabel si Samsung dengan kabel Lenovo itu apa, aku kurang paham. Pokoknya pasti antara produk Lenovo dengan produk Samsung itu cara dia merakit komputernya tuh pasti ada beda, walaupun sekecil apapun itu pasti ada yang berbeda. Nah, sama aku belum paham juga deskripsi pengguna. Jadi, Mona bisa bantu untuk desain antar muka ataupun deskripsi pengguna. Kalau deskripsi pengguna aku nggak paham juga, Sel. Sudah get tanya Pak Be.
Cak mana Malik? Ada yang edit kamu tidak Malik? Aku nak lanjut dik. Lanjut sih, aku ngomong di center muka kayak berdasarkan gitu. Oke. Latihannya. Lah latihan deh. Menggunakan aplikasi tidak lepas dari Dengan ini tidak. Dem, selesai nih. Selesai ya? Selesai. Tapi masih banyak yang belum paham sih. Lagi kita tanya dengan Pak B. Iya lah. Oke. Jadi Pak tahu. Yo, Pak masih rapat sama dekan. Dem offline